Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Haleluya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya undang yang di belakang, coba isi dulu bangku yang di depan, supaya orang yang datang belakangan dia nggak ngelewatin saudara ke depan. Ayo yang di belakang maju, ini di depan masih banyak kosong. Jadi saya nggak ngadepin bangku kosong saudara, karena masih ada saudara-saudara kan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur anugerah Tuhan masih berlaku bagi kita sampai hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan dengan kita memuji Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Nyanyikan lagi pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Karena kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami saja Tuhan. Haleluya. Ku berterima kasih buat kasih. Kami ada sebab anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Oleh sebab itu naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih
menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjagai kami Tuhan. Engkau mengadakan keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya anugerah Tuhan saja. Hanya kemurahan Tuhan saja. Haleluya. 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 Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur karena kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengarlah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku. Haleluya. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Haleluya. Tuhan.
sehingga kami dapat kembali bersyukur, berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian kami di hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya apa yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi pelayan-Mu, urapi kami semua, setiap tepuk tangan kami, pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Amin. Hadir di tempat ini ya Tuhan. Ya, doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita bertepuk tangan. Tepuk tanganlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin memuji Tuhan. Keluarkan suaramu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lagi sama-sama tepuk tangan di atas Bersyukur padanya. Haleluya. Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Biar bumi bergoncang, katanya, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tak pergi dari saya, dari kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Karena Tuhan kekuatan kita. Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya.
di sorga. Hanya Kau milikku. Di surga tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber, Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Walau badan kita kekar, kuat, tetap Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air mata. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Lagi Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup. Yesus kekuatan kita. Haleluya. Menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air mata. Haleluya. Amin. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Masih ada yang lemas-lemas saudara? Coba lihat kiri kananmu, Yesus kekuatanmu. Colek dia, Yesus kekuatanmu. Jangan kencang-kencang, bahaya juga. Yesus kekuatanmu ya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi bergerak. Karena firman Tuhan nanti disampaikan supaya kita segar menerimanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi lebih semangat, katakan firman-Mu. Haleluya. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Haleluya. Jalan-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Semuanya angkat tanganmu. Yang terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Lagi saya mau rindu semuanya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaannya, apapun badainya, kita terbang bersama Tuhan. Amin. Dia berikan kita kekuatan. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan. Firman yang terus menguatkan kita, membaharui kekuatan kita. Ada yang udah mulai lemas-lemas. Dengarkan firman Tuhan, terima dengan hati yang terbuka. Maka firman itu akan kembali menguatkan, membangkitkan iman kita lagi. Haleluya. Firman mengingatkan kita lagi, Dia ada bersama-sama dengan kita apapun keadaannya, apapun musimnya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji namamu Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam hidup kami, kekuatan di hidupku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Katakan lagi, Engkau ada Tuhan bersamaku. Engkau ada. Saudara-saudara, ingatlah janji Tuhan. Dia selalu ada bagi setiap kita. Tak pernah kau biarkan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada bersamamu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, oh haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Katakan bersamamu Tuhan. Teguhkan hati
bersyukurlah kami Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dalam skala keadaan Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak-Mu, apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu yang menguatkan kami. Itu yang akan memimpin kami kepada kemenangan. Tuhan tolong kepada setiap kami. Sebentar firman-Mu akan diberitakan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau pakai waktu ini, kami mau menangkap berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau dapatkan Tuhan kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi kami semuanya, biar fokus kami tertuju hanya kepada firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus, surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat 10. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat pertama pada firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Oke ya, kalau kita sudah dapat, kita baca pada hitungan yang ketiga. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih dan silakan duduk. Bahasa Inggris diawali dengan finally, ya, finally. Final berarti akhir. Mungkin bisa menunjuk kepada nasihat-nasihat Rasul Paulus mulai dari pasal 4. Dia banyak memberikan nasihat dari mulai pasal 4 ya, pasal 1 sampai 3 itu dia bicara soal pengajaran. Ya, pengajaran di dalam Tuhan. Lalu di pasalnya yang keempat dia mulai memberikan nasihat-nasihat sampai di pasal yang ke-6. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-10 ini dia bilang akhirnya. Jadi mungkin ini adalah nasihat yang memasuki nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus. Tapi kemungkinan berikutnya ya, kata final ya, final ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu kan menunjukkan hal yang utama. Ya, final. Ya, final. Ya, nanti malam ada final dini hari ya, champion ya. Final. Yang ya inilah yang utamanya, inilah memperebutkan pialanya hari ini. Ya, jadi inilah yang kita bisa katakan final itu betul yang terakhir ya, tapi bisa juga kita katakan final itu yang apa ya, yang utama begitu, yang ditekankan, yang mendapat perhatian, yang diminta juga untuk kita ya menguasai atau memenuhi kriteria ini. Jadi kita diminta untuk memenuhi ini atau mengikuti nasihat ini. Apa itu? Jadi saya sekali lagi tadi katakan kita harus menaruh perhatian pada nasihat ini. Karena ini adalah nasihat yang ditekankan oleh Rasul Paulus dari berbagai ya nasihatnya, mulai dari pasalnya yang keempat atau mungkin seluruh. Maka nasihat ini harus menjadi apa ya, perhatian bagi kita. Apa nasihat itu? Bahasa Indonesia katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Bahasa Inggris katakan be strong in the Lord ya, in the power
mic ya. Jadi di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya Tuhan. Kalau kita perhatikan kata kuat ya, kata kuat, dia bisa berarti ya kuat atau teguh ya, teguhlah, kokohlah di dalam Tuhan. Kalau kita bicara soal kuat, teguh, itu kan bicara daya tahan. Ya, daya tahan. Ada rekan-rekan ya, saya lupa ya. Ini kadang-kadang kan kita ambil contoh di dunia olahraga. Ada pembalap yang bisa memimpin beberapa lap ya, beberapa putaran. Tapi 10 lap terakhir jebol mesinnya. Pernah saya lihat ya di musim ini. Berarti tidak kuat mesinnya kan. Ada mobil yang kelihatannya bagus, baknya itu ya, kata orang Medan, baknya apa itu ya, bodinya. Ya, tapi begitu jalan nanjak kan, rekan-rekan kalau mau tahu mobil kuat ya, punya kekuatan ya, lihatlah dia di jalan menanjak. Kuat. Nah, sekarang kalau kita mau tahu ya, kita mau refleksikan ayat ini dalam hidup kita, kan ini bicara kita. Hendaklah kamu kuat. Berarti secara tersirat kan ada anak Tuhan yang kuat, ada anak Tuhan yang lemah kan, letoy. Ya, letoy, lemah. Ya, di dunia polisi, tentara, ini kadang-kadang kata lemah ini ejekan. Lemah dia itu kan. Ejekan, lemah. Alkitab ajar kita, jangan lemah, jangan letoy, jangan masuk angin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kan saya bicara tadi, kalau begitu kita arahkan fokus kita, ini bicara daya tahan. Kenapa dibutuhkan daya tahan? Saya ke olahraga dulu ya. Karena pertandingan itu tidak singkat. Halo rekan-rekan, ikut Tuhan itu enggak singkat. Kau enggak mati besok gitu loh, gampang ngomongnya. Kalau kita percaya Yesus sekarang, besok mati, sudah selesai. Seperti orang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus itu kan. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau orang Indonesia bilang kanan, karena kanan lebih baik dari kiri. Kalau orang salam kiri enggak sopan katanya. Ya kan? Padahal itu kan kultur, adat. Orang bule enggak bilang kiri lebih baik dari kanan. Sebelah kanan kiri enggak ditulis di Alkitab, entah di sebelah manapun dia. Ya. Jadi balik lagi kita kan, kalau kita seperti penjahat itu, Tuhan ingatlah aku pada hari ini di Firdaus. Selesai dia bilang, hari ini engkau ada di Firdaus, kata Tuhan Yesus, mati. Ya enggak perlu daya tahan. Tapi bicara kuat, itu kan bicara long time gitu. Kita masih akan menghadapi ya masa-masa yang lama. Yang kedua, jadi sekali lagi rekan-rekannya, ikut Tuhan itu bukan proses yang cepat. Bukan 1 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan. Engkau dikatakan kuat dalam Tuhan, ya bukan 1 hari. Ada orangnya 1 hari, ya 1 minggu, 1 bulan, ya dia semangat ikut Tuhan. Tapi bulan berikutnya, ya rekan-rekan, kita kuat. Kenapa? Karena kita akan menjalani satu waktu yang lama, panjang. Bahkan saking lamanya, maka itu menjemukan beberapa orang. Ya, tadi saya bilang balapan itu bukan 1 putaran saja. Pertandingan bola bukan hanya 1 babak saja. Ya, bukan hanya 10 menit saja. Yang kedua rekan-rekan, bicara soal kuat ini, itu bicara soal apa? Sukar. Kita bicara daya tahan kan. Kenapa tadi saya kata umpama nih mobil mesin, kita bilang kuat apa? Bukan di jalan datar. Kalau di jalan datar kita nguji cepat speednya. Ya, speed yang kita uji. Tapi kalau daya, kekuatan, kita bicara daya menanjak dan muatan yang penuh. Jadi kuat di dalam Tuhan katanya. Kita perlu kecepatan, kita perlu daya tahan. Diuji waktu apa? Masalah, kesukaran,
persoalan. Saya katakan ya, ini menurut saya ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, masa yang akan kita jalani sekarang tidak akan bertambah mudah. Tidak akan bertambah mudah. Jangan kita pikir selesai ya pandemi ini, lalu kita akan merayakan dengan syukuran besar-besaran. Setiap orang dapat di rekeningnya 10 juta untuk ya pesta 2 hari. Nanti bulan depan dikasih lagi 10 juta. Bukan. Kita nggak tahu what next ya. Apa yang ke depan yang terjadi setelah ini. Tapi temanya adalah kesukaran ini tidak akan semakin mengecil. Ya. Kesukaran ini akan semakin besar. Sehingga kita perlu kuat. Ya jadi satu, ya kita tidak akan mati besok, saya katakan. Yang kedua, kita tidak akan ya menghadapi masa yang gampang, easy semua ya. Wah, mudah ya, nggak usah belajar, ya otak kita pinter. Wih, nggak belajar, pinter. Ya kayak sinetron kan, kerjanya pacaran aja sana sini, perusahaannya 3. Ini apa-apaan yang dijual di sinetron ini? Ya nggak pernah ngurusin bisnis buka baru terus. Itu kan mimpi, orang Jakarta bilang mimpi lu, ya kan? Kayak kita dipertontonkan hidup itu mudah. Saya juga nggak bilang ya hidup ini gimana ya sehingga buat kita stres, enggak. Cuma kita harus membuka mata kita dan kita dengan jelas memahami ya hidup ini nggak mudah, ya. Banyak tantangan, banyak persoalan. Yang nggak bisa kita hadapi dengan tadi letoy di dalam Tuhan, nggak bisa. Ya, yang Senin Kemis angin-anginan, ya kadang datang kadang enggak, ya kadang kudus kadang kudis, nggak bisa. Kadang melayani ya, kalau aku ya lagi jatuh cinta melayani, kalau lagi putus ya nggak melayani. Ya. Kenapa nggak melayani dia? Ya diputusin dia kemarin, dilihatnya cowoknya jalan sama cewek lain, ya nggak melayanilah dia. Cowoknya yang salah, Tuhannya yang tidak dilayaninya, ya kan nggak fair banget kan. Kembali lagi, jadi yang kedua, kenapa kita ini butuh kuat ya? Karena masa-masa yang kita akan hadapi rekan-rekan ya, apalagi ya sebagian besar kita di sini orang-orang muda, masa yang kau akan hadapi itu masa yang sulit, tidak mendukung engkau untuk setia dalam Tuhan. Tidak mendukung engkau untuk mencintai Tuhan. Masa yang kau akan hadapi akan mendukung engkau mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai hedonisme, kenikmatan dunia, hedon ya, kenikmatan dunia. Yang akan mendukung engkau untuk menyombongkan diri. Ya, istilahnya ya, mencapai hal-hal yang lahiriah untuk satu kebanggaan. Kadang-kadang di dunia kan orang dinilai berhasil ketika dia mempunyai ya, taruhlah kita bilang ya rumah kalau ukuran Jakarta, mempunyai mobil, mempunyai jabatan, ya. Orang digambarkan keluarga bahagia, ya kan? Punya istrinya cantik kalau laki-laki, ya. Kalau dia perempuan punya suaminya berwibawa, ya, ada kumis tipis, ya. Lalu kemudian di tangan ada cincin berlian, lalu mobilnya naik Fortuner, maka dia akan digambarkan ya. Kalau kita membuat film kan, deskripsikan keluarga yang bahagia. Kalau kalian jadi sutradaranya ya, buatlah keluarga yang bahagia itu ketika dia dan istrinya bergandengan tangan dan anak-anaknya ada di gereja. Kagak ada yang ngerti itu keluarga bahagia. Kan karena apa? Karena dunia kan, kita hidup di dunia yang kita harus akui ya, berita dunia itu mempengaruhi kita. Oh, keluarga bahagia itu bukan keluarga yang ada di gereja, bukan dalam Tuhan. Ya kalau ada Fortunernya, kalau ada rumahnya di kompleks yang bonafit, ya prestis. Oh, itu keluarga bahagia. Padahal Alkitab katakan nggak ada relevansinya kan, nggak ada kait mengaitnya. Ya. Jadi kembali lagi, kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Ya. Hal ke depan yang kita hadapi itu kesukaran, tantangan, persoalan. Jadi saya mau sampai ya kepada, kalau berarti ya kuat di dalam Tuhan artinya tadi saya katakan kata kuat itu kalau saya belajar, maka saya lebih supaya kita nangkap artinya kuat di dalam Tuhan itu artinya teguh, kokoh, firm. Ya. Pasti gitu kan.
Kita kadang-kadang kan gini, susahnya kita mendefinisikan kata teguh kokoh ini karena gampangnya kita berubah kan. Ya. Gampang kita berubah, last minute juga bisa berubah. Tapi orang firm itu ya, kokoh, kuat, teguh, apapun mau dikatakan, apa yang direncanakan, misalnya ya, firm udah kokoh, besok kita akan berangkat, ya. Mau hujan kek, mau badai kek, berangkat. Tapi orang yang nggak kuat, ya besok mau berangkat, ya, lalu dilihatnya, wah hujan, kebetulan ada alasan ya kan. Kenapa nggak ke gereja? Ya puji Tuhan ada hujan. Hujan om, ya kan? Si hujan jadi alasan. Kenapa nggak ke gereja? Ya berantem sama mama, ya si mama jadi alasan. Nggak firm orangnya. Ya. Kalau kita bisnis sama orang model begini, ya pacaran sama orang model gini, selamat saya katakan ya. Nah, selamat menikmati penderitaan. Nggak firm, omongan nggak bisa dipegang. Situasi, ya. Itu merubah dia, gampang merubah dia. Kadang-kadang dalam Tuhan seperti itu juga rekan-rekan. Enggak firm, ya enggak kuat dia, enggak kokoh. Ya. Waktu uangnya ada, ya nyanyi dia, ku kan terbang tinggi di awan, tinggal 1.000 duitnya. Ya, ku akan, kata orang Medan, berondok ya. Berondok di bawah tempat tidur sembunyi. Di mana dia? Di mana dia? Enggak ibadah. Ya, tinggal Patimura uangnya Pak. Tapi kan enggak mungkin ngomong kan? Ya. Tapi kalau ya kanan dapat, kiri dapat, ya ACDC lah dia kan. Kanan kiri oke, soal pendapatan. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara katanya. Ya. Kita enggak ngomong Tuhan Yesus baik, kalah pendeta. Pak pendeta Tuhan Yesus baik katanya. Tapi begitu ya, kanan mampet, kiri mampet ya. Muka tersumbat ya kayak selokan aja ya. Belakang juga ya janji hari ini cair, enggak cair-cair malah beku. Ya. Ya. Orang udah nyanyi dia kayak kelainan jiwa gitu kan. Ya. Kan orang kelainan jiwa gitu Bapak Ibu sekalian. Orang senang dia kayak apa ya? Susah kalau di psikologi nih orang kayak gini, kita bedah apa sih kejiwaan nih orang? Ya. Orang semua ketawa dia bisa diam, itu orang aneh. Kenapa? Ya, karena mampet. Tapi orang yang tadi saya bilang kokoh, teguh ya, mau apapun yang terjadi, dia tetap dalam Tuhan. Haleluya. Itu nasihat Paulus pada kita. Karena ke depan ya, kita akan melewati masa yang tidak singkat. Yang kedua, masa yang sukar, enggak terduga. Perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Amin rekan-rekan ya. Perubahan itu pasti. Perubahan itu tidak ada yang ya. Dulu orang ya bisnis model seperti apa ya. Dulu orang pacaran pakai surat ya. Sekarang masih ada pacaran pakai surat. Selamat deh kamu ya kalau masih ya dikirimin surat sama pacarnya. Ya. Dulu orang nunggu-nunggu sampai ada lagu Pak Pos. Ya, Pak Pos datang membawa berita katanya. Ya. Sekarang kantor pos juga pusing kepala. Gimana mereka mau cari bisnis yang milenial? Ya, sudah sangat jarang orang pakai surat. Jadi saya mau katakan, kenapa kita mesti kuat? Karena banyak perubahan-perubahan. Tapi kadang-kadang gini rekan-rekan kan, sehingga kita menganggap perubahan itu hal yang lazim. Tapi untuk soal iman saya katakan ya, ingat ini, dengar. Untuk soal iman, untuk soal ibadah, untuk soal pelayanan, ini tidak bisa berubah. Sekalipun keadaan akan sangat-sangat berubah. Haleluya. Ya, akan berubah. Akan cepat berubah. Ya, kita dipaksa untuk berubah ya, hari-hari ini. Corona ini rekan-rekan kan banyak merubah. Ya, merubah semua. Ya. Seluruh aspek diubah oleh satu virus ini. Tapi saya tadi katakan sekalipun perubahan itu begitu banyak, tapi ingatlah soal Tuhan, engkau harus teguh, kokoh, tidak tergeserkan, tidak berubah. Haleluya. Sekali engkau beribadah, tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah, apapun yang terjadi. Sekali engkau melayani, tetaplah melayani.
Sekali kita hidup dalam Tuhan, tetap hidup dalam Tuhan, jangan tinggalkan. Saya mau ambil contoh bilangan pasalnya. Tadi kan berarti indikasinya kan pasti ada yang tidak kuat dong, karena dibilang dinasihati. Kuatlah kamu dalam Tuhan. Ya, mungkin ada yang kurang kuat atau menjadi tidak kuat, ya. Sehingga nasihat ini muncul. Bilangan 13, coba kita lihat ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bangsa Israel kan sudah melihat tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Apa katanya? Limpah dengan susu dan madu. Tanah di mana orang tidak perlu berhemat. Ya. Ada keadaan rekan-rekannya di mana seorang hidup itu perlu berhemat di situ, ya. Contoh air. Ya. Saya pernah di Jakarta ini, ya. Air mandi anak saya itu saya nggak buang. Saya mandiin dia di ember yang gede, sehingga airnya masih bisa saya pakai. Ada pernah saya dengar ya soal berhemat ini, ya. Ada pernah saya dengar bapaknya mandi di atas, ini kan berdiri, anaknya jongkok. Sekali siram 2 kepala kena, ya. Kalau ada adiknya lagi, adiknya jongkok lagi, 3 kepala kena. Saking susahnya air. Makanya kalau orang kampung, ya, yang penuh dengan air datang ke Jakarta, pasti waktu dia mandi diteriakin, woi, bayar itu air katanya kan. Karena di kampung, ya, dia mandi 1 drum, ya. Kalau kita di kota mandi, ya, 1 timba cukup, basahin dulu pakai sabun, ya. Kalau di kampung 10, ya, 10 gayung untuk membasahi diri kita baru kita sabun. Habis itu 100 gayung, setelah itu kita nyelup lagi, ya kan? Nggak ada masalah. Ya. Ini bicara hemat, artinya apa? Ya, tanah Kanaan itu sangat ideal untuk ditinggali, dihidupi. Kan ada tempat-tempat yang tidak ideal. Saya pernah ke mana itu, Jogja masuk itu yang apa itu, ubi yang makan mereka. Aduh, saya lihat memang gersang banget. Gunung Kidul, ya, Gunung Kidul. Itu gersang banget rekan-rekan, ya. Sampai mereka jemur itu apa ubi itu apa, ya, sama nasi yang udah keras-keras itu, ya, nasi yang itu dijemur mereka untuk makan karena memang kering saya lihat. Tapi Kanaan sangat baik, ya, sangat subur, ya, sehingga Kanaan adalah tanah yang sangat ideal. Tapi masalahnya gini, Kanaan kan dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik bangsa Israel. Tapi ketika bertemu dengan kenyataan bahwa orang yang tinggal di Kanaan itu kuat, karena kan orang yang mapan itu kan kuat, ya kan? Makanya kita berdoa jangan sampai negara kita ini miskin. Ya, orang miskin itu gampang dibodohi, gampang dihasut. Ya, makanya kita harus pinter, rekan-rekan, kita harus pinter. Ya. Karena apa? Kalau orang pinter itu, ya, tidak mudah dihasut, dipecah belah, dibodoh-bodohi, diprovokasi, nggak mudah. Tapi kalau orang bodoh, ya gampang, ya. Dia nggak cek dulu, ya, benar atau salah, ya, dia hajarnya aja dulu. Nanti udah hancur orang baru dia minta maaf, nggak sengaja katanya. Ya. Jadi kembali lagi kan, jadi kalau tanahnya ideal maka orangnya pun akan bermutu kan. Tanahnya menghasilkan maka defensifnya, ya, pertahanannya pasti hebat, ya kan. Sehingga ketika orang Israel lihat, dia mata-matai kan, wah, ini mah lebih kuat dari tenagaku. Ini saya mau ke fokus ini. Sehingga kemudian membuat orang Israel tidak kuat lagi dalam janji Tuhan. Janji Tuhan kepada mereka akan memiliki tanah Kanaan. Tapi melihat kenyataan, tanah Kanaan penduduknya lebih kuat,
lebih tinggi, lebih pintar, lebih punya senjata dari mereka. Maka mereka tidak kuat lagi dalam iman itu, dalam firman itu, tidak teguh, tidak kokoh lagi. Bergeser dari firman kepada nih logikanya, rasionalnya. Pemikirannya nggak bisa. Saya mau katakan gini ya, Tuhan bilang sama kita, ini kita analogikan ke kita. Ya, Tuhan bilang sama kita, ya, kau akan menang, kata Tuhan. Ini firman. Oke, ketika kita berhadapan, ya, dengan orang yang lebih kecil sama kita dari kita akan wah menang aku ini. Ada orang kan berani. Begitu dilihat lawannya ya, ternyata Kopassus. Kok nggak bilang rupanya Kopassus katanya, Bang, katanya gitu jadinya. Tadinya biar kupukul itu orang katanya. Begitu tahu Kopassus ya, Bang, apa kabar Bang katanya gitu. Ketika kita berhadapan dengan yang lebih lemah, mungkin kita bilang, ya, Yesus baik, Tuhan kuatkan. Tapi begitu keadaan sukar yang kita hadapi, masihkah kita percaya aku bisa mengalahkan keadaan sukar ini yang lebih besar dari kemampuan kita? Karena firman Tuhan, itu saya mau. Firman yang berkata kita akan menang. Bukan diri kita. Kalau lihat kepada diri kita, ya kita bisa ragu, kita bisa sanksi. Tapi kalau kita lihat firman, apapun yang terjadi kan firman Tuhan berkata tanah Kanaan akan menjadi milik bangsa Israel. Itu firman Tuhan. Ketika melihat keadaan bahwa ternyata bangsa-bangsa penduduk-penduduk yang diam di tanah Kanaan itu lebih besar, lebih kuat dari bangsa Israel. Disinilah butuhnya kuat itu teguh dalam firman, dalam iman pada Tuhan. Tapi ternyata rekan-rekan, bangsa Israel kecuali Kaleb dan Yosua itu menjadi lemah. Mereka nggak percaya firman. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberi kemenangan kepada mereka, sehingga mereka memilih untuk pulang kepada tanah Mesir, memberontak kepada Tuhan. Dan kalau kita baca terus bilangan 13 dan 14, kenapa bangsa Israel ya, perjalanan mereka Tuhan buat 40 tahun. Bayangin ya, perjalanan mungkin cuma ya mungkin sebulan 2 bulan, taruhlah kita bilang begitu. Jadi 40 tahun, itu gimana ceritanya? Karena 40 tahun itu Tuhan mau membunuh, membinasakan orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir ya. Karena mereka tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Jadi seperti ketidakpercayaan mereka, seperti itulah yang Tuhan buat. Tidak satupun kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi makanya seringkali disebut yang masuk tanah Kanaan itu generasi kedua dari orang Israel yang lahir di perjalanan. Jadi bukan yang keluar dari tanah Mesir itu, enggak, mati semua. Yang berumur 20 tahun ke atas ya. Jadi kalau dia berumur 20 tahun waktu dia keluar dari tanah Mesir, pasti dia enggak nyampe ke tanah Kanaan, mati di padang gurun. Kenapa? Enggak percaya, enggak teguh, enggak kokoh di dalam iman percaya, di dalam firman Tuhan, dalam kuat kuasa Tuhan. Dan bisa jadi kan rekan-rekan, tadi saya katakan, keadaan di depan kita ini keadaan yang tidak akan mendukung kita untuk beribadah, ya, untuk hidup kudus, untuk melayani Tuhan, untuk memberi. Ya. Kalau kita lebih dari kebutuhan kita, maka mudah untuk memberi, ya kan? Tapi kalau ya yang kita punya saja kita rasa kurang dari kebutuhan kita, ini enggak mendukung untuk kita memberi. Ini tidak akan apa? Saya katakan jangan berpikir bahwa keadaan di depan akan semakin menjadi keadaan yang ideal untuk kuat di dalam Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk memegang janji Tuhan. Enggak. Ini tantangannya, makanya nasihatnya pada akhirnya yang ditekankan adalah kuatlah dalam Tuhan. Jadi kenapa kita mesti percaya walaupun kalau kita lihat tidak mungkin? Ya karena firman Tuhan. Haleluya rekan-rekan, karena firman Tuhan. Kenapa engkau harus percaya masa depanmu itu cemerlang? Sementara sekarang banyak di PHK. Sementara sekarang ya
Dengan kemajuan teknologi, tenaga manusia semakin terpinggirkan. Kenapa kau percaya? Apakah engkau lebih jago dari temanmu? Belum tentu. Tapi percayalah karena firman Tuhan menjamin hidupmu. Amin. Ya, percayalah. Bukan karena aku. Kenapa engkau harus percaya bahwa apapun kebutuhannya Tuhan akan cukupkan? Kita bisa cukupkan. Sementara kita melihat kenyataan mungkin gaji semakin turun. Kebutuhan semakin naik. Apa dasar percaya? Firman. Itu saja rekan. Itu namanya saya khotbahnya itu tujuannya. Kuat dalam Tuhan. Dalam firman itulah kau pegang, kau kuat, kau teguh. Karena kalau tidak rekan-rekan kita akan selangkah-selangkah mundur. Ya, mutu kerohanian akan semakin mundur. Karena ya iblis tahu kan waktunya sudah tidak banyak lagi. Dia akan keluarkan kayak pukulan terbaiknya gitu. Karena tujuannya kalau boleh jangan ada orang yang masuk surga. Kalau boleh semuanya berkumpul dengan dia di neraka. Dan ya siapa yang paling diserangnya? Ya kita, orang-orang percaya. Supaya kita hilang iman percaya kita dan karena itu kita binasa. Ya orang gak percaya sama Tuhan, ya dia pasti binasa. Jadi kembalilah rekan-rekan, ya orang Israel di peradaban. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa ketika kita memegang firman Tuhan, ya dan kita akan melihat keadaan kondisi mendukung, ya misalnya tadi saya katakan waktu orang Israel, mungkin dalam bayangan orang Israel orang Kanan itu pendek-pendek, bodoh-bodoh misalnya, nggak punya senjata, mereka punya senjata pedang, orang Kanan cuma punya bambu misalnya gitu, wah kami akan kalahkan, injak-injak mereka. Begitu dilihat dia, kita yang kecil dia yang besar, kita yang bodoh dia yang pintar, kita yang hanya punya pedang dia punya bom misalnya begitu. Kita pakai perisai dia temboknya berlapis-lapis, ini gimana ini? Sehingga kemudian membuat, kan tadi saya katakan dimulai dengan ragu, mempertanyakan firman seperti tadi saya katakan. Mungkin mulai ada keadaan kita yang ragu, cukup enggak kebutuhanku ya? Bisa enggak aku ke depan itu ya mencukupi kebutuhanku? Karena kita lihat kok penghasilan menurun, kebutuhan sama bahkan meningkat. Sinilah kata kuat itu, be strong itu. Jangan dengarkan ya sesuatu yang membuat kita takut dan gentar, tapi dengarkanlah, peganglah firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena pendapatmu bisa salah. Amin. Halo, engkau bisa salah kan? Aku bisa salah. Tapi firman tidak mungkin salah. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kesalahan adalah manusiawi. Ya. Enggak ada orang yang benar terus, pasti dia pernah salah. Direktur sehebat apapun pernah salah buat keputusan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Firman tidak, maka kita pegang. Karena aku bisa salah. Ku pikir benar ternyata salah. Ku pikir baik ternyata jahat. Tapi firman gak pernah salah. Jadi ketika kalau bangsa Israel kita berandai-andai memegang firman. Tapi sayang hanya Kaleb dan Yosua yang kuat. Dan Alkitab mencatat hanya mereka ya, Kaleb diberi Tuhan tanah Kanaan. Yosua bahkan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yang kedua, ini tadi contoh yang tidak baik ya, yang tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi akan ada orang-orang yang kemudian mundur, tidak lagi mempercayai firman Tuhan, lebih mempercayai dirinya, pendapatnya, karena keadaan tidak mendukung untuk dia percaya pada firman Tuhan. Sekarang kita ke surat Roma pasalnya yang keempat, Roma pasal 4. Saya baca ayatnya yang ke-19. Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kejadian pasal 12, Tuhan berjanji menjadikan, ya, salah satu janji yang Tuhan berikan, menjadikan bangsa Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Padahal waktu itu dia tidak mempunyai anak dan istrinya juga sudah dikenal sebagai orang yang mandul. Ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Abraham, janji Tuhan itu bukan hanya Abraham punya anak, tapi Abraham akan menjadi bapa, Sarah akan menjadi ibu sejumlah besar bangsa. Oke. Berjalan, tadi saya kan mulai dengan kenapa kita mesti kuat. Karena kita nggak ikut Tuhan cuma sehari 2 hari. Kedua, masa itu masa yang semakin sukar. Oke, dari Kejadian 12. Apakah besok Sarah langsung hamil? Kagak, rekan-rekan. Panjang ceritanya. Itu membutuhkan waktu dari Kejadian 12. Saya lupa ya, Ishak lahir itu kejadian berapa? Itu 25 tahun. 25 tahun. Itu dari sisi waktu. Tadi saya katakan ada orang yang 10 tahun melayani Tuhan, tahun 11 dia mundur dari pelayanan. Itu namanya kan ada orang kalau di pembalap, ya, sampai lap 10 dia memimpin, lap 11 jebol mesinnya. Abraham dia tunggu. Nggak ada terjadi. Itu dari segi waktu, ya. Mungkin ada orang yang mungkin sudah menunggu sekian lama, lalu kemudian menjadi lemah karena apa? Udah nggak betul ini. Ya. Yang kedua, secara ilmu pengetahuan, ini kita bicara, ya, intelektual. Alkitab mencatat rahim Sarah sudah tertutup. Itu kan bahasa biologinya sudah tidak bisa punya anak lagi. Udah nggak bisa. Kalau kita mungkin saudara Abraham melihat fakta ini, kita akan datang kepada Abraham. Abraham, udahlah Abraham, terima saja kenyataan. Ya. Tapi Abraham, Alkitab katakan imannya tidak menjadi lemah. Karena ada orang Bapak Ibu sekalian, ya, ikut Tuhan awal-awalnya sungguh bersemangat, ya. Begitu apa yang dicita-citakannya, diharapkannya tidak terjadi, ya. Jadi lemah dia, menjadi lemah. Begitu yang difirmankan Tuhan, ya, dia belum lihat dalam hidupnya. Bahkan seolah-olah bukan semakin mendekat kepada janji Tuhan, tapi semakin menjauh. Dalam hal apa yang kenyataannya penggenapan janji itu kok semakin menjauh. Kan tadi kita mulai dari Kejadian 12. Abraham, kau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dulu waktu saya baca ini kok enggak imbang amat ya, bintang sama pasir. Pasir ya pasti enggak terhitung, bintang. Tapi makin lama kita makin tahu pengetahuan, bintang itu tidak terhitung. Sama dengan pasir di tepi pantai. Kitanya aja yang kurang bisa ngelihat, ya, galaksi ini. Ya, nanti semakin bertambah teknologi akan ketemu kan, orang akan lihat, besar banget rupanya, ya. Langit ini banyak banget. Kalau pasir kita bisa lihat kan. Jadi semakin saya besar semakin betul ya firman Tuhan. Bukan beda itu, bintang sama langit sama Bang, gak bisa terhitung. Jadi balik lagi rekan-rekan ya. Tapi kan menggenapkan itu kan gak besok langsung kan. Kadang-kadang memang rekan-rekan ya, kita kan hidup, saya sekali lagi suka katakan, kita kadang-kadang terpengaruh dengan, ya, kita hidup di zaman yang serba instan. Ya kan? Kopi instan, mie instan, pacaran ya jangan instan, ya kan? Kenal 3 hari ngajak nikah, kan itu instan. Ya.
Jangan instan kalau boleh, ya kan? Supaya pernikahannya pun tidak instan. Ya takutnya ya kan, baru 3 bulan udah minta cerai. Ya. Kayaknya kan kita hidup instan. Apalagi kita lihat kawan kita, wih kok cepat kali karirnya ya. Kita dianggap kelamaan. Sehingga kadang-kadang kita tunggu janji Tuhan, kan kayak udah kacamata kita instan. Hari ini aku berdoa, ya datang lagi pendeta bilang, apapun yang kau minta percaya pulang dari tempat ini kau dapat. Ya. Nggak dapat. Sehingga membuat kita, betul nggak ini ya, Tuhan ini berkuasa? Betul nggak ya kalau aku melayani aku dipelihara Tuhan? Betul nggak ya kalau aku memberi ya Tuhan mengembalikan? Tuhan memberi lebih dari yang aku beri. Kita kan kemudian bertanya, betul nggak nih ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Abraham memberi contoh pada kita. Umurnya semakin tambah, badannya semakin lemah, tapi imannya tidak bertambah lemah, justru diperkuat. Itu saya mengajak kita, ya sukar pun keadaan, perkuatlah imanmu. Ya, perkuat. Ya, belum diberikan Tuhan, terus berdoa. Itu bagian kita, domainnya kita itu. Soal jawab doa itu kan bagian Tuhan. Kita nggak usah ya ngurusin bagian Tuhan, urus saja bagian kita. Kan suka kali kita dengar, jangan kepo lah sama urusan orang. Ya, urusan kita aja urus. Kadang-kadang orang terlalu sibuk urusan orang, ya kepoin urusan orang, urusannya nggak terurus. Ya, kita urus urusan kita. Urusannya apa ya? Kuat dalam Tuhan, percaya. Walaupun kita lihat keadaan, loh ini bisa nggak ya? Pegang aja, kenapa? Tuhan yang berjanji. Coba kita bacakan, Abraham nggak kayak seolah-olah nggak pusing, nggak hiraukan keadaan itu ya. Saya baca lagi ya, ayat 19 ya. Kayak Abraham ini seperti tidak peduli kenyataan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Itu kan kenyataan pertama, tubuh makin tua makin lemah. Ya bohong orang bilang makin tua aku makin kuat, nah itu bohong, itu iklan itu. Lalu yang kedua dikatakan karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi seolah-olah Abraham seperti tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan ini. Apa yang membuat Abraham tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan ini? Ayat 20 katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu tadi saya katakan, karena apa? Ya Allah yang berjanji. Bukan kita tidak mengetahui kenyataan hidup kita sekarang. Bukan. Tapi kenapa? Ya kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu ya di dalam Tuhan itulah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Ya, kita memperoleh hidup itu. Kita nggak mau tinggalkan Tuhan, teguh kita, kokoh dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan aja, Tuhan tadi saya katakan, apapun terjadi Tuhan sanggup kok kasih makan kita. Ya. Orang Israel nggak kerja kok di perjalanan menuju Kanaan. Tapi apakah mereka kelaparan? Artinya Tuhan sanggup kok. Saya nggak bilang Bapak Ibu sekalian ya, kita nggak usah kerja. Nanti Tuhan kasih makan, kirim burung, bukan. Tapi saya mau katakan, kalau memang Tuhan izinkan ya, sampai mungkin kita lihat kesukaran apa, percaya aja Tuhan bisa pelihara kita. Jadi kuat aja dalam Tuhan. Bukan malah kita ya jadi nggak beribadah, jadi nggak melayani, jadi nggak percaya firman. Jangan. Jadi Abraham dikatakan ya, dia tidak bimbang. Dia dikatakannya malah memperkuat imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Haleluya, kuat dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan berkuasa. Kuat dalam Tuhan ya, dalam dia punya kekuatan, kuasa, kehebatan Tuhan. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar dari kelemahan kita. Tuhan lebih besar dari kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari tantangan hidup kita. Jadi tetaplah dalam Tuhan.
kokohlah di dalam Tuhan. Saya akhiri dengan 2 hal. Kalau kita kuat dalam Tuhan, yang pertama, Ibrani pasal 11 ya. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman, Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita kuat dalam Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akan kita peroleh. Haleluya. Enggak peduli keadaan. Keadaannya kan sudah mati pucuk katanya, sudah tidak bisa menghasilkan. Tapi justru Abraham dan Sarah menurunkan sejumlah besar bangsa. Wow, ya. Jadi kalau kita, jadi gini, kalau orang yang itu tadi ya, angin-anginan dalam Tuhan, dia nggak dapat janji Tuhan. Mimpi dia ngeliat mujizat. Mimpi. Tapi kalau orang kuat dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dia akan melihat ya. Saya balik lagi ya, kita ambil contoh orang Israel tadi kan. Apakah dia justru selamat ketika dia tidak mempercayai, tidak percaya lagi, tidak teguh dalam Tuhan. Dia mau pulang ke Mesir. Oh, malah Tuhan bunuh. Mayatnya bukan dikubur ya, berhamparan katanya di padang gurun. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb, coba lihat catatan Alkitab. Mereka masuk tanah Kanaan. Jadi sekali lagi saya katakannya, tetaplah dalam Tuhan, kuat apapun jadi. Mungkin ya, karena Tuhan kita menderita, kita menghadapi kesukaran, hadapi aja. Karena hanya di dalam Tuhan ya, kita bisa mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Saya susah menerangkan dengan kata-kata, tapi saya mau katakan pokoknya tetaplah di dalam Tuhan. Karena sepanjang kita di dalam Tuhan, kita masih lihat mujizat, penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, yang ada malah hukuman Tuhan. Yang ada adalah malah Tuhan menjadi lawan kita. Tapi sepanjang kita di dalam Tuhan, sesusah apapun, sesukar apapun, tetap dalam melakukan kebenaran. Saya pernah menyatakan Bapak Ibu sekalian ya, kalau saya ya, misalnya karena ibadah ya, saya kemudian ya terkena corona, saya mati, saya lebih merasa bersyukur daripada saya terkena corona di mall dan saya mati. Ya kan? Itu pendeta mati waktu dia melayani. Coba dibayangkan, itu waktu di Ancol kena corona mati itu pendeta. Aduh. Ya. Ya. Oh, pendeta di Ancol kau, ya kan? Karena di Ancol kena lah ya sama orang corona, matilah kau pendeta katanya. Nanti saya masuk ya, misalnya saya masuk surga malaikat, fit katanya. Ya. Lu bukannya mati di pelayanan, mati di jalan-jalan. Maksudnya kan ya menurut saya nih loh ya, aduh malu amat ini ya. Diketahui Petrus, Paulus, udah dibilang ya, teguhlah kau dalam Tuhan ya. Ya kan rekan-rekan, silakan rekan-rekan pilih sendiri. Ya, andai kata saya bilang itu, coba lihat Sadrak, Mesak, Abednego ngomong. Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini kan dia bilang. Tapi kalau enggak, kami tetap akan percaya pada Tuhan. Lebih bagus aku mati, tapi aku mati dalam Tuhan, daripada mati di luar Tuhan. Ya mungkin kedengaran radikal ya, wah enggak rekan-rekan. Karena memang inilah kita harus kuat di dalam Tuhan. Apapun terjadi aku mau teguh dalam Tuhan. Itu kayak saya bilang ini kayak tiang ini. Kalian mau apapun ini tiang, ini gak akan bergeser rekan-rekan. Dia akan di situ terus. Ya. Mau kita goyang dia gak tergeser. Mau kita bilang ya ini tiang ya, kami pindahkan kau ya, di sini rumah baru. Enggak. Ya. Di sini gak bagus tempatnya. Kita fitnah dia gitu ya. Kita provokasi, enggak, dia akan di situ terus. Begitu juga ya, apapun terjadi tetap dalam Tuhan. Supaya apa? Abraham dikatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hanya ada di dalam Tuhan.
Tuhan sanggup kok jaga lindungi kita. Saya percayakan Alkitab bilang, ya, sehelai rambutmu saja tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Ya, Tuhan jaga lindungi kita. Tapi kalaupun ya ada resiko, kita pilih resiko itu daripada kita tinggalkan Tuhan. Ya, kalaupun orang bilang, aku cabut nyawamu, ya, tinggalkan Tuhanmu, jangan ibadah lagi, jangan melayani lagi. Enggak. Ya udah, ambil nyawaku, tapi aku tetap di dalam Tuhan. Ya, akan datang kan rekan-rekan keadaan-keadaan seperti itu. Disitulah akan, ya, anak Tuhan itu akan terlihat mana, ya, yang kuat dalam Tuhan, mana yang angin-anginan. Ya, keadaan ini akan memperlihatkan kepada kita mana orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, percaya firman, mana orang yang ya hanya kelihatan aja dia percaya. Yang kedua, rekan-rekan, ya, tadi kan dikatakan percaya kita itu, kuat kita dalam Tuhan, itulah yang dihitung Tuhan sebagai kebenaran, ya. Kita dihitung Tuhan sebagai orang benar. Ibrani pasal 10, kita akhiri dengan ini. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Banyak alasan yang akan membuat orang mundur. Orang tidak kuat dalam Tuhan. Orang tidak lagi percaya pada firman, pada janji Tuhan. Dan Alkitab bilang orang seperti itu Tuhan tidak berkenan. Mengundurkan diri, binasa. Tidak percaya, binasa. Yang buat kita percaya, saya ulang-ulang bilang, yang buat kita itu beroleh tempat di sorga itu iman. Iman, bukan kecakapan kita. Udah sayang eman nih kalau masuk neraka. Kenapa? Cakep dia. Ya. Kalau begitu di sorga itu pasti orang cakep. Kalau begitu yang jelek-jelek pasti masuk neraka. Ngeri amat. Ya. Jadi orang jelek, ya udahlah, nggak usah lagi ke gereja karena akan ke neraka. Orang cantik nggak usah ke gereja karena pasti di sorga. Kok dangkal amat itu, teologi apa itu? Ya. Kan bukan begitu. Iman, rekan-rekan. Siapapun kita iman. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan, dalam iman percaya kita pada Tuhan, ya, dikatakan kita akan beroleh hidup. Tapi kalau kita melepaskan kepercayaan kita, kita akan beroleh kebinasaan. Tapi saya percaya, ya, ini harapan kita, kuatlah semua dalam Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali beribadah, apapun jadi. Kau mau kaya, kau mau miskin, tetap beribadah. Amin. Ya, bisnismu banyak, bisnismu malah menyusut, tetap ibadah, nggak peduli. Ya. Kau punya pacar, kau putus pacar, tetap ibadah. Ya, kau naik jabatan, kau turun jabatan, biasa itu di dunia. Tetap ibadah, tetap percaya. Kalau Tuhan berfirman, maka apa yang difirmankan itu pasti akan terjadi. Sehingga, ya, saya mau kita semua sama-sama ada di sorga. Sama-samalah kita saling doakan. Doakan saya doakan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kenapa? Ya, iblis mau membuat kita lemah dalam Tuhan. Tinggalkan iman. Sehingga apa? Iman itu kita rasa sesuatu yang gak berharga. Tapi hargailah, kuatlah di dalam Tuhan, ya. Saya tadi katakannya, kuatlah dalam ibadah, ya, sesibuk apapun, seberat apapun, tetaplah beribadah. Disitulah Tuhan akan melihat ketekunan kita itu, keteguhan kita dalam Tuhan sebagai kebenaran, ya, dan apa yang dijanjikan Tuhan kita akan dapatkan.
Mari kita nyanyikan pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyi lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Katakanku, andai kata keadaan yang terjadi sepertinya bertolak belakang dengan firman. Andai kata engkau tidak makan lagi, andai kata engkau sakit dan tidak ada kesembuhan, maukah kau tetap percaya pada Tuhan? Saya katakan andai kata. Tapi masakan Tuhan tidak menolong kita. Padahal Dia berjanji Dia menolong kita. Masakan Tuhan tidak memberi apa yang kita butuhkan, padahal Dia berjanji Dia Jehovah Jireh. Tapi akan ada waktu seolah-olah apa yang terjadi pada kita seperti bertentangan dengan janji Tuhan, firman Tuhan. Pada saat itu maukah engkau tetap kuat dalam Tuhan? Maukah engkau tetap beribadah? Sepertinya semua orang meninggalkan engkau. Sepertinya semua yang kau kerjakan berantakan. Apa yang kau cita-citakan gagal total. Maukah engkau tetap kuat, tetap percaya, tetap datang ibadah? Karena tadi saya kata, masakan janji Tuhan tidak terlaksana. Sekalipun rahim Sarah sudah tertutup, Tuhan beri dia anak. Karena apa? Itu janji Tuhan, saudara. Kalau secara kita manusia mana mungkin itu terjadi. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia mau, apa yang Dia tidak bisa lakukan?
apa yang dijanjikannya akan terlaksana. Karena itu kuatlah dalam Tuhan. Andai kata kita melewati keadaan sepertinya berlawanan dengan janji Tuhan itu, tetaplah kuat dalam Tuhan, tetaplah percaya. Karena engkau akan lihat pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada. Kita ulang lagi, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Amin. Hanya padamu Tuhan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya. Sekali lagi dan kita masuk dalam doa penyembahan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Kuatlah kami di dalam Tuhan. Kami mau setia, teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan, tidak mau tinggalkan ketaatan pada firman, tidak mau tinggalkan ibadah kami. Haleluya. Haleluya. sembah Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah lemah dalam Tuhan, seperti tidak ada semangat lagi dalam beribadah mengikut Tuhan.
kuatkan hatimu. Pertetapkan dalam hatimu, sekali aku ibadah, aku mau seterusnya beribadah. Apapun yang terjadi, aku tetap beribadah. Sekali aku ikut Tuhan, aku mau tetap ikut Tuhan. Sekali aku hidup dalam kebenaran, aku mau tetap dalam kebenaran. Sekali melayani, aku tetap mau terus melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Ya, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Biarlah setiap kami merespon firman-Mu. Sekalipun keadaan tidak mendukung untuk kami kuat dalam Tuhan. Keadaan menakutkan secara kami manusia. Kesukaran akan semakin bertambah. Tapi biarlah semua kami ada dalam Tuhan. Tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang meninggalkan ibadah karena sukarnya, sulitnya kehidupan ini. Justru disitulah kami lihat firman Tuhan digenapi bagi kami yang kuat dalam Tuhan, bagi kami yang teguh di dalam firman Tuhan. Kami akan melihat yang mustahil menjadi mungkin bagi kami, yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti lagu kami, dalam lembah kelam, tapi kami percaya ada berkat Tuhan, bukan yang biasa, tapi berkat Tuhan yang melimpah bagi kami semua. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami walaupun kami melihat sekeliling kami
ada kesukaran-kesukaran yang besar. Karena itulah janji Tuhan bagi kami, dan kami mau teguh di dalam janji Tuhan, dalam kuat kuasa Tuhan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, berkatilah kami sepanjang minggu yang akan kami lewati, dalam usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami Tuhan, studi kami Tuhan, pergaulan kami Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Lewat berkat Tuhan dalam ibadah ini, kami dimampukan, disanggupkan melewati 1 minggu ke depan ini. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami atau jemaat-Mu yang sakit, Tuhan beri kesembuhan yang berasal daripadamu Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang kurang setia lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu kami mau lebih setia lagi. Yang kurang menghargai ibadah, kami mau belajar menghormati, menghargai ibadah itu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Sekarang kami mohon berkat Tuhan. Kami akan tadakan tangan kami dengan iman, memohon berkat Tuhan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami Tuhan, sertailah kami Tuhan. Semuanya itu Tuhan akan membuat kami mampu Tuhan. Kami akan naik dan bukan turun, karena Tuhan menyertai, memampukan kami. Terimalah dengan iman-Mu berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita memberi bagi Tuhan sambil kita tinggalkan tempat ini. Kiranya dan menjadi